kenali dulu tipe manusia. Tipe manusia itu kayak apa sih? Tipe manusia itu ada 3. Yang pertama, yang layu bali minal ma'asi. Orang yang tidak peduli sama sekali dari perbuatan kemaksiatan, minal ithmi, dan perbuatan dosa. Jadi ini ada tipe manusia ini, tipe yang nekat, Pak. Pokoknya dia nggak takut sama sekali dengan adanya murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak takut sama sekali, Pak. Maka tipe jenis orang ini, Pak, sangat mudah melakukan kemaksiatan dan sangat mudah untuk tidak mau taat pada Allah. Gak sholat, gak puasa, wes pokoknya karena dia sama sekali gak takut, Pak. Dalam hatinya itu gak takut terhadap beratnya azab Allah Subhanahu wa taala, beratnya murka Allah Subhanahu wa taala, gak peduli sama sekali. Maka tipe jenis seperti ini akan sangat mudah melakukan perbuatan maksiat dan meninggalkan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, dan tentunya para guru-guru kita semua. Yang kami hormati ketua masjid, ketua pengurus masjid DKM Nurul Haq beserta kepengurusannya, dan tentunya yang kami banggakan bapak-bapak semua yang alhamdulillah hadir dalam pertemuan majelis ta'lim kita. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Untuk itu marilah kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, mengingatkan kembali pada insya Allah kalau tidak salah besok hari, bahwasanya kita sudah berada di hari akhir tahun, yaitu hari Kamis, hari terakhir dalam kalender tahun 1446 Hijriah. Monggo bapak-bapak kalau yang mau berpuasa untuk puasa akhir tahun, dan monggo juga kalau mau untuk berpuasa di awal tahun. Kemudian kalau mau berdoa akhir tahun, ya sekarang disiapkan cari buku-bukunya, atau bapak bisa cari di Google, ya kan. Kemudian juga untuk doa awal tahun. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita kemarin sudah sampai membahas tahapan godaan yang terakhir, yaitu godaan ujian dan godaan musibah. Kita ini mau sholat, mau taat, mau baca Al-Quran, mau menjauhi maksiat, kadang hadirin terpleset, tergoda karena
beberapa faktor sehingga kita meninggalkan nilai taat, bahkan justru naudzubillah melakukan perbuatan maksiat. Nah hadirin, kemarin sudah membahas bahwa godaan yang pertama itu masalah ekonomi, masalah rezeki, dan ternyata ini merupakan godaan yang paling berat. Orang kalau sudah diuji dengan ekonomi itu Masya Allah. Makanya ada berbagai macam hadis yang berkaitan dengan keutamaan orang yang diuji dengan ekonomi tapi masih bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Yang pertama. Nah, solusinya apa? Solusinya pasrah total kepada monggo ya Allah. Terserah Engkau ya Allah. Mau dijalankan seperti apa terserah. Tawakal total, yang penting kita ikhtiar maksimal. Yang pertama. Yang kedua hadirin, yang berkaitan dengan keinginan-keinginan hati. Maka kita kadang berbicara keinginan hati, akhirnya turun amal, panjang angan-angan, panjang keinginan. Maka untuk menawarkan atau untuk mengendalikan hati ini hadirin, kembali kepada tawakal kepada Allah, dan kita kemudian pasrah lagi kepada Allah SWT. Ya Allah, keinginan hati saya seperti ini, bimbinglah, berikan hidayah, petunjuk begitu. Nah yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang sering mengelincirkan kita sehingga kita terpleset turun lagi dari nilai taat itu adalah masalah takdir. Kadang kita ada sesuatu hal di mana ketika takdir itu berlaku kita ingin menolaknya, padahal ya nggak bisa. Nah hadirin, maka jawabannya adalah ikhlas. Semuanya sudah digariskan. Lihatlah siapa yang menetapkan kejadian itu. Jangan cuma lihat peristiwanya, tapi lihatlah yang menetapkannya. Maka ketika kita melihat yang menetapkan terjadinya peristiwa itu, baik ketika kita mengalami hal yang membahagiakan, kita tidak lupa daratan. Pada saat ketika kita mengalami hal yang membuat kita sakit, kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Nah hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah ujian dan musibah. Jawabannya pasrah. Kalau tadi ikhlas kita pasrah, kalau takdir ikhlas saja. Nah kalau ini adalah sabar. Ternyata sabar itu luar biasa. Anda difitnah jenengan bisa sabar, Anda kemudian diuji oleh Allah, Anda bisa sabar, kemudian jenengan kena musibah, Anda juga bisa sabar. Nah bagaimana memunculkan sabar? Adanya satu peristiwa itu jika sudah berlaku kepada kita, kita tidak sabar, peristiwa itu berjalan. Kita nggak sabar, kita sabar pun peristiwa itu berjalan. Sementara keutamaan orang-orang yang sabar itu luar biasa. Yang akan dimenangkan oleh Allah adalah orang sabar. Yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah adalah orang sabar. Kalau Anda jadi pemimpin, apakah itu lingkupnya pemimpin ketua masjid, ketua TPQ, ketua RT, ketua RW, apalagi jenengan nanti menjadi kepala daerah atau presiden sekalipun, kuncinya sabar. Kalau tidak sabar, nggak bakalan jadi pemimpin. Pemimpin itu kuncinya di dalam kesabaran. Nah kemudian bahkan hadirin, orang sabar itu asob, kemarin saya sampaikan, asobru ala musibatin, asobru sa'atin ala musibatin khairu min ibadati sanatin. Sabar sesaat saja itu lebih bagus daripada beribadah 1 tahun lamanya. Saking luar biasanya sabar ketika mendapatkan musibah. Maka ini kemarin sudah kita bahas sabar. Nah hadirin yang dirahmati Allah, tahapan sekarang yang akan kita bahas adalah begini Pak. Kalau kemarin yang pertama
adalah tahapan wajibnya kita menjalani. Tahap pertama berkaitan dengan ilmu, tahap kedua yaitu taubat, tahap ketiga hal yang kemudian menjadi penghambat, tahap keempat adalah tahapan di mana kita tergoda. Masih ada 3 tahapan. Tahapan yang kelima, ini yang penting sekali. Ini jenengan kalau sudah bisa menempatkan posisi nanti pengendalian di sini, Pak, ibadah akan terasa nikmat, hidup optimis, kemudian merasa bahwa kita ini orang-orang yang betul-betul berada di dalam jalur jalan yang luar biasa lurusnya. Ini di tahapan kelima, yaitu kita mampu menempatkan diri kita berada dalam posisi di antara roja dan khauf. Kita berada dalam satu posisi ini agar kita ini semangat ibadah, agar kita ini semangat untuk menjauhi maksiat, agar kita ini tidak sombong dengan ketaatan, agar kita ini tidak kemudian tertekan dengan perbuatan dosa yang telah kita kerjakan, sehingga kita berada dalam satu garis lurus di antara beberapa perkara tadi. Maka hadirin, adanya munculnya kemampuan kita menghadirkan sikap antara rojak dan khauf. Apa rojak dan khauf? Rojak itu harapan yang ada dalam diri kita terhadap rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Khauf ini, Pak, itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi ini di mana kita berada di tengah-tengah antara rojak dan antara khauf. Kalau di posisi itu, Pak, maka insya Allah kita akan fokus ibadah, kita akan merasa nyaman ibadah, kita akan merasa nikmat dalam taat kepada Allah. Hadirin, ada satu riwayat, hadirin yang dirahmati Allah, ada satu cerita, Pak, bahwasanya Abu Nawas, ya kan, yang sering kita dengar tingkah kocaknya, tingkah lucunya, hadirin. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah orang yang hidupnya dulu hedonis. Hedonis itu adalah orang yang hidup penuh dengan kenikmatan dunia, yang minum khamr, pokoknya nggak karu-karuan lah. Sampai kemudian ada seorang ulama besar, ketika dia dikabari bahwa Abu Nawas meninggal, nggak mau nyolatin, Pak, nggak mau nyolatin. Orang dia itu hidupnya hedon itu pokoknya penuh maksiat lah istilahnya, nggak mau nyolatin, Pak. Tapi begitu mau dimandikan, di saku bajunya itu ada secuil kertas, diambil sama ulama itu, dibaca tulisannya, ya Allah, seandainya ampunanmu hanya untuk orang-orang yang taat, maka siapa yang akan mengampuni kami yang ahli maksiat, ya Allah. Seandainya kasih sayangmu hanya untuk orang-orang yang ahli taat, lantas orang seperti kami yang ahli maksiat mau minta kasih sayang kepada siapa, ya Allah. Tulisannya itu di situ seperti itu, Pak. Pak ulama yang bacanya tadi, dia hanya muncullah satu kalimat doa, ilahilastulil firdausi a'la, ya Allah, kami nggak pantas memang kalau di surgamu, ya Allah, tapi kami nggak kuat kalau di neraka, maka terimalah tobat kami, ya Allah, kami bertobat. Justru hal itulah kemudian baru sadar, ternyata yang selama ini Abu Nawas casingnya, dohirnya itu ahli maksiat karena terlalu hedonis, ternyata tidak seperti itu kenyataan. Baginiyahnya, jiwanya Abu Nawas, ternyata dia seorang waliullah yang disamarkan dalam pandangan manusia. Luar biasanya Abu Nawas.
Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kenapa Abu Nawas kok seperti itu bisa mampu tidak putus asa dari rahmat Allah, tapi juga tidak mengecilkan dari perbuatan dosa sehingga bisa menghadirkan rasa taubat karena berada dalam posisi antara rojak dan khauf yang benar. Nah inilah yang akan kita pahami, posisi rojak dan posisi khauf itu yang seperti apa. Hadirin begini Pak, kita kenali dulu tipe manusia. Tipe manusia itu kayak apa sih? Tipe manusia itu ada 3. Yang pertama, yang layu bali minal ma'as. Orang yang tidak peduli sama sekali dari perbuatan kemaksiatan, minal ithmi, dan perbuatan dosa. Jadi hadirin, ada tipe manusia itu tipe yang nekat Pak. Pokoknya dia nggak takut sama sekali dengan adanya murka dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak takut sama sekali Pak. Maka tipe jenis orang ini Pak sangat mudah melakukan kemaksiatan dan sangat mudah untuk tidak mau taat pada Allah. Nggak sholat, nggak puasa, terus pokoknya karena dia sama sekali nggak takut Pak. Dalam hatinya itu nggak takut terhadap beratnya azab Allah Subhanahu wa taala, beratnya murka Allah Subhanahu wa taala, nggak peduli sama sekali. Maka tipe jenis seperti ini akan sangat mudah melakukan perbuatan maksiat dan meninggalkan perbuatan. Bapak bisa cek banyak orang yang seperti ini Pak, posisi seperti ini, nggak sholat biasa saja, nggak merasa kalau itu perbuatan dosa. Beli nomor, minum khamar, beli siji, apalagi Pak, riba, ngomongin orang itu pokoknya merasa bahwa itu bukan perbuatan dosa. Orang yang enggak sama sekali punya rasa khauf di dalam hati. Tipe seperti itu. Tipe yang kedua adalah tipe orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak kemaksiatan yang dia perbuat, sehingga karena merasa sangat-sangat kotor, merasa sangat-sangat berdosa, maka dirinya merasa bahwa dosa yang sudah dikerjakan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirin dia terputus dari rahmat Allah, stres Pak. Dan ini banyak orang yang mengalami seperti ini. Ketika hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menurut dia datang, kayak gitu kan. Yang tadinya nggak mau sholat, jadi alhamdulillah mau sholat. Ya kan? Biasanya yang jelek seperti ini rupanya kita kaget Pak. Dulu diajak sholat sama sekali nggak mau. Tahu-tahu sekarang ahli jamaah Pak. Wah itu biasanya langsung pakai jubah, langsung pakai apa? Serba, pokoknya luar biasa orang. Nah hadirin, tapi kadang tidak direm, pengendaliannya nggak ada, sehingga merasa seolah-olah ibadah yang dia kerjakan ini, kemudian bacaan Al-Quran yang dia kerjakan, nangisnya kepada Allah belum sebanding dengan kemaksiatannya, stresannya Pak orang itu. Dan ini ada, saya pernah menjumpai kawan-kawan yang seakan-akan dosanya lebih gede daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Stresannya orang merasa bahwa Allah tidak akan mengampuni. Nah hadirin, kemudian tipe yang ketiga, nah ini tipe yang dia memang pernah berbuat maksiat, pernah berbuat taat juga. Dia maksiatnya itu luar biasa Pak gedenya, tapi dia merasa bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih besar lagi daripada dosa yang dia kerjakan. Ini tipe yang pas Pak. Dan dia berada dalam posisi khauf dan roja. Nah kita hadirin, karena sudah tahu 3 tipe manusia ini yang terbaik yang mana, maka kita masuk tipe yang ketiga ini. Dulu ahli maksiat, sekarang ahli taat. Coba dipakai, serban dipakai, jenggot dipelihara, ya kan? Karena ini mengamalkan sunnah. Tapi hadirin, meskipun dalam keadaan seperti itu, dia yakin dosa yang dia kerjakan masih jauh lebih gede ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wah ini luar biasa.
Dan dulu pernah saya sampaikan ketika membahas bab taubat, Pak. Ya kan? Hadirin, begini Pak. Seseorang yang berzina, seseorang yang sudah membunuh orang, seseorang yang sudah mendolimi orang Pak, seseorang yang sudah pokoknya hadirin bajingan aja pakai tengik Pak perilakunya. Gak cuma bajingan aja, bajingan tengik gak enak dimakan orang itu istilahnya. Saking penuh maksiatnya Pak. Ya kan? Kemudian ketika dia bertobat, mempunyai sikap, ini yang harus hati-hati Pak, mempunyai sikap bahwa seakan-akan dosa yang dia kerjakan lebih gede dari ampunan Allah, kemudian dia merasa bahwa dirinya tidak akan diampuni oleh Allah, maka sikap ini jauh lebih maksiat daripada maksiat yang dia kerjakan. Sikap merasa bahwa itu seolah-olah tidak diampuni oleh Allah karena saking gedenya dosa, maka munculnya sikap ini, itu kemaksiatannya jauh lebih dahsyat daripada kemaksiatan yang sudah diperbuat. Kenapa? Karena dengan munculnya sikap itu berarti dirinya sudah menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadikan dirinya lebih berkuasa daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ya kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika mendapatkan hambanya bertaubat, itu diumpamakan, senangnya itu Pak, diumpamakan ada seseorang sedang berjalan mengembara, dia membawa seekor kuda, airnya, bekalnya, semuanya dia letakkan di atas punggung kuda tadi Pak. Masuk dia di gurun pasir yang tandus yang nggak ada apa-apanya Pak, ya kan? Di tengah-tengah gurun itu ada sebongkah batu, yang di bawahnya itu ada bisa untuk berteduh. Akhirnya dia bawa ke situ Pak, kudanya ditambatkan di sampingnya karena ini istirahat, saking panasnya nggak kuat. Dirinya kemudian berada di bawah sampingnya karena saking capeknya tertidur. Begitu tertidur, terbangun, hilang kudanya Pak. Cari ke sana kemari dia nggak ketemu. Apa nggak stres Pak? Ya kan? Dia merasa seolah-olah pasti akan mati di situ. Akhirnya dia balik lagi ke situ, saking capeknya tertidur lagi. Begitu bangun lagi, kudanya sudah di sampingnya lengkap tanpa kekurangan satu apapun Pak. Bagaimana senangnya orang itu, sampai dia saking bersyukurnya itu salah ngomong Pak. Ya Allah, anta rabbi wa ana abdi. Seharusnya dia bilang begitu, engkau Tuhanku ya Allah dan aku ini hambamu. Keliru Pak, saking senangnya dia mengucapkan ya Allah, engkau adalah hamba dan aku adalah Tuhan. Pas sampai bilang begitu, saking senangnya Pak, keliru mengucapkan seperti itu. Padahal dia yang ingin mengucapkan Allahu Rabbi wa ana abdi, engkau Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Bayangkan saking senangnya. Nah, senangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima hambanya yang mau bertobat jauh lebih senang daripada seorang musafir tadi Pak. Saking senangnya ketika Allah menerima hambanya yang bertaubat. Nah, inilah sikap yang harus kita jaga antara khauf dan roja. Khauf itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, roja itu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tipe manusia. Semoga kita berada di dalam tipe yang ini. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Sekarang membicarakan masalah khauf. Seberapa pentingkah sih masalah khauf itu hadirin agar muncul dalam diri kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayajibu alzamuhu al-amrayn, amal khawfu fayajibu alzamuhu li amrayn. Adapun perkara khauf, maka wajib seseorang untuk dirinya berada di dalam perkara khauf itu karena dua perkara. Yang pertama, lizajru anil ma'asi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita penting betul agar kita muncul rasa khauf? Agar kita hadirin tidak menggampangkan urusan perbuatan maksiat, gak ngeremehin perbuatan maksiat. Hadirin mohon maaf Bapak, ya kan? Jangankan kok perbuatan maksiat zina,
perbuatan maksiat minum khamr, perbuatan maksiat meninggalkan sholat. Hadirin, ada dalam sebuah hadis ada seorang perempuan yang dia itu taat kepada Allah, cuman gara-gara dia itu ngikat kucingnya nggak dikasih makan. Hadirin, itu bisa membuat dirinya tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya sahih. Dia punya binatang peliharaan, zalim dia kepada hewan peliharaannya, dia menjadi sebab tidak masuk surganya. Itu luar biasanya perbuatan zalim. Apakah ada yang lain? Banyak. Berapa banyak orang yang kehabisan daripada amal ibadahnya sebab mulut yang tidak bisa dijaga. Ada seseorang datang, dan ini bapak-bapak sudah pada tahu semua. Ada seseorang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah kemudian dia membawa pahala banyak. Pahala sholat jamaah, pahala baca Al-Quran. Sampai di depan Allah Subhanahu wa taala datang orang yang kemudian menghadap, ya Allah, dulu dia di dunia ahli menghibah kami mohon keadilan. Diambil pahala orang ini diberikan kepada orang yang mengadu. Begitu seterusnya sampai habis. Yang mengadu belum habis, Pak. Diambil dosanya orang yang mengadu, diberikan kepada orang itu. Ini hanya dari masalah ini. Di kubur, azab kubur itu kebanyakan dua hal, Pak. Yang pertama, hadirin tidak mampu menjaga percikan air kencing. Yang kedua, hadirin karena tidak mampu menjaga mulut. Dulu pernah saya sampaikan, ada sebuah riwayat hadirin yang dalam Al-Quran. Seseorang ini mempunyai saudara, dikabarin saudaranya mati, akhirnya dia ikut mengebumikan. Pas dia menutup kuburannya, dia pulang di tengah jalan lupa dompetnya. Ternyata dompetnya jatuh di kuburan tadi itu tertimbun. Balik lagi, gali lagi, Pak. Begitu digali kuburannya ini, kalau kita orang sini kan badan kita pakai papan. Papannya iseng-iseng dia mau singkap, menyembur api dari dalam kuburnya, Pak. Takut dia. Akhirnya ditutup lagi, dia balik. Tanya sama ibunya, Bu, saya tadi dompetnya ketinggalan, tertimbun di dalam kuburan. Begitu saya buka, kuburan saudaraku itu menyemburkan api. Apa, Bu, dosa yang telah dia perbuat selama ini? Kata ibunya, dulu dia itu mempunyai dua kebiasaan buruk saat hidup di dunia. Yang pertama, dia sering menunda-nunda mengerjakan sholat, gampangin masalah urusan sholat. Gampang dia mengerjakan, tapi ditunda-tunda, ngeremehin urusan sholat. Yang pertama. Yang kedua, dia sering bertamu ke rumah orang-orang itu, keliling dari kampung ini, dari satu rumah ke rumah orang lain. Di setiap rumah dia sering membicarakan aibnya orang lain. Ya kan, sekarang kita sering nongol lah, kalau orang Jawa bilang kan, sini ngomong, sini ngomong, sini ngomong. Diadab dalam kubur Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Kemudian kita juga pernah membahas tentang masalah hisabnya tentang sebuah kampak, ya kan. Ada seseorang yang diumumkan siapapun yang mau menemani raja nanti ketika meninggal di dalam kuburnya selama 40 hari dia akan dikasih separuh kerajaan. Akhirnya kemudian ada seorang tukang kayu mau menemani sang raja 40 hari dalam kubur. Setelah raja mati, kemudian dia ditutup di dalam kubur, disamakan untuk menemani raja selama 40 hari. Datang malaikat, pikir orang ini dia pasti yang ditanyai adalah si rajanya karena kekayaannya lebih banyak daripada dia. Ternyata yang ditanyain adalah si tukang kayu dulu. Ditanya, kamu dulu di dunia punya apa? Punya kampak. Dapatnya dari mana? Beli. Uangnya dari mana? Ini begini. Kemudian bagaimana transaksinya? Satu buah kampak aja 40 hari nggak selesai pertanyaannya. Begitu 40 hari selesai dia dibuka kuburnya, lari dia, dikejar sama tentaranya. Bos, ini tanah separuh kerajaan, bagaimana udahlah kalian bagi-bagi aja lah. Satu kampak aja 40 hari nggak selesai, apalagi separuh kerajaan, kata dia. Ini satu kampak. Nah hadirin, kalau yang hal yang kecil-kecil seperti itu saja, hisabnya, azabnya, siksaannya sudah luar biasa, apalagi dosa-dosa besar, Pak. Ya kan?
Maka ketika kita tidak memperhatikan adanya rasa khauf, kita masih akan meremehkan itu, Pak. Padahal dosa sekecil apapun itu akan ada hisabnya. Bahkan begini, Pak, perbuatan halal itu ada hisab, kalau perbuatan haram itu ada azab, ya kan? Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti akan mikir kalau mau berbuat maksiat. Takut berbuat maksiat. Yang pertama. Yang kedua, hadirin, ketika orang ini mempunyai rasa takut kepada Allah, maka ketika dia sudah melakukan diri taat, dia nggak akan pamer, tidak akan sombong, tidak akan riak dengan ketaatannya, Pak. Hadirin, contoh begini, Pak, ya kan? Kita ini punya pemimpin yang sangat tegas di dalam masalah urusan pelanggaran, ya kan? Misalkan begini, aku perintahkan kalian setiap hari Sabtu kerja bakti. Yang tidak kerja bakti akan saya tangkap nanti, kata pemimpin kita. Dan ternyata betul, Pak, yang tidak mau datang kerja bakti digedor oleh Satpol PP, gedor oleh polisi, tangkap, Pak, cambukin, Pak, jebret, wah, jerit-jerit, Pak. Setiap hari Minggu Satpol PP dan polisi keliling, Pak, dari rumah ke rumah. Yang nggak mau melakukan kerja bakti diajar di situ, Pak. Hadirin, kira-kira Bapak ketika sudah datang kerja bakti sempat nggak mau mamerkan sampean, Pak? Ini loh, aku sudah mengerjakan ini loh, aku kerja bakti ini. Saya yakin dengan nggak mau membicarakan hal ini, Pak. Kenapa? Karena sudah ada dalam rasa takut yang luar biasa. Saya kalau nggak datang diajar kok. Buat apa saya mamer-mamerin apa yang sudah berbuat? Toh saya tetap harus kerjakan apa yang saya berbuat. Begitu juga hadirin, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mamerin amal-amal ibadahnya. Kenapa? Karena kalau nggak dikerjakan dia dihajar oleh Allah, Pak. Gitu. Datang ke masjid sholat jamaah, dia nggak mau mengeluarkan, nih aku sudah sholat jamaah nih, aku sudah sedekah nih, aku sudah puasa nih. Nggak sempat mamerin. Kenapa? Karena dia takut betul kalau nggak sempat ke masjid dihajar oleh Allah. Kalau dia nggak puasa dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kemudian dia akan sempat untuk memamerkan amal-amal ibadah yang dia kerjakan. Ini pentingnya dua perkara dalam khauf itu, Pak. Yang pertama, dia nggak akan mau lagi meremehkan sedikit pun perkara yang berkaitan dengan dosa. Yang kedua, dia nggak akan sempat untuk memamerkan nilai-nilai taatnya, Pak. Ini kalau orang sudah punya rasa. Nah, pertanyaannya, Pak, sekarang bagaimana, hadirin, agar muncul rasa khauf dalam diri kita ini, Pak? Hadirin, agar rasa khauf itu muncul daripada kita, hadirin, yang pertama, Pak, kita harus berani mengakui betapa dahsyatnya maksiat-maksiat yang sudah kita kerjakan, Pak. Kita harus berani melihat bahwa kita ini sebenarnya orang yang memang ahli dosa, pendosa kita ini, Pak. Apa sih yang tidak membuat kita dosa, Pak? Ya kan? Apalagi kalau kemudian ibadah kita dijadikan sebagai nilai transaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan saja kepada kita sudah tidak sebanding dengan dosa yang kita perbuat, Pak. Ya kan? Mulut kita, mata kita, ya kan? Mohon maaf, mungkin alat kelamin kita, ya kan? Berapa orang yang sudah kita sakiti, berapa orang yang sudah kita dolimi. Kita ini umur berapa, Pak, sekarang? 60 tahun. Kita rajin sholat itu baru umur berapa sih? Ya kan? Karena perbuatan dosa itu terlahir dari meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah, lahirlah dosa. Kan itu toh, Pak. Nah, kita sholat itu beberapa tahun sih? Ya kan? Atau jauh lebih banyak dosa yang telah kita kerjakan daripada kita kemudian menjadi orang yang taat pada Allah SWT. Maka muncullah keinginan untuk bertobat ketika kita melihat daripada dosa-dosa kita. Kemudian hadirin, yang kedua, agar kita muncul rasa khauf ini, Pak, azab yang Allah janjikan itu luar biasa, Pak. Ya kan?
siksaan yang Allah berikan kepada hambanya yang tidak mau taat luar biasa Pak. Dihimpit kubur, kemaluannya disogok dengan besi timah yang panas, kemudian minum timah panas. Bayangkan Pak, nanti di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita haus Pak, saking hausnya dikasih minuman di dalam nerakanya Allah, itu adalah timah yang mendidih. Timah yang mendidih itu Pak, baru diletakkan di depan kita saja ini, saking panasnya uapnya itu Pak, pipi kita sudah jatuh Pak. Tapi itu kita minum juga karena saking dasarnya rasa hausnya Pak. Diminum, begitu diminum rontok ini Pak, kayak apa sakitnya, jerit-jerit gak karu-karuan Pak. Betapa pedihnya luar biasanya adab dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang keempat, bayangin aja kita nggak mampu apalagi ngerjain Pak. Bayangin aja itu kita nggak mampu, maka di sini harus muncul ketidakmampuan kita untuk menerima azab-azab ini. Saya itu kadang kalau sendirian itu Pak, oh yo mampu gitu kita dalam neraka Allah. Sandal dari api, minuman seperti itu, baju dari tembaga yang dipanaskan, kemaluan disogok dengan besi panas. Yo mampu kita. Maka hadirin, ketika kita ingin betul-betul tumbuh rasa takut kita kepada Allah, kita ini nggak ada kemampuan untuk memikul semua azab ini Pak. Nggak ada yang mampu. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi kekuasaan mutlak Allah kepada kita. Fa yu'adzibullahu may yasha wa yaghfiru may yasha. Allah ini sangat kuasa, mau mengazab kepada kita juga sangat berkuasa, mau mengampuni juga sangat berkuasa. Kita ini bagikan gini loh Pak, jenengan di hadapan atasan sampean yang dia punya bisa tanda tangan kapan akan Anda dituliskan kamu di sini atau kamu akan saya pindah. Dia punya kuasa itu Pak. Kira-kira kita sikapnya bagaimana Pak dengan atasan itu? Nggak berani lawan kan? Itu baru dengan atasan, yang atasan kita mempunyai kekuasaan untuk memindahkan tempat kita tugas. Baru punya kekuasaan kayak gitu, takutnya luar biasa Pak. Atau kita yang kemudian hadirin bekerja yang mempunyai bos, di mana bos itu betul-betul menggaji kita Pak. Sama di toko atau di tempat tugas atau di kerja di seseorang, orang itu gaji sama 15 juta Pak, misalkan per bulan. Berani nggak sama melawannya? Nggak akan berani Pak, karena dia punya kekuasaan untuk meneruskan pekerjaan itu, untuk mengeluarkan Anda. Ya udahlah, besok kamu nggak usah kerja, nangis kita Pak. Ya, maka kita disuruh apapun ya oke aja, ya kan? Karena kita takut dikeluarkan. Nah Allah Subhanahu wa taala punya kuasa mutlak sama kita Pak. Mau kapanpun, sampai mau mencabut nyawa saja itu terserah Allah. Apa hadirin, kita keluar langsung meninggal bisa juga kalau Allah menghendaki kok. Ya kan? Tapi kita sampai 70, 80 bisa juga kalau Allah menghendaki. Allah sangat berkuasa mutlak sama kita. Kalau kita nggak muncul rasa takut kebangkitan betul. Inilah beberapa perkara yang bisa menjadi pendahulu untuk memunculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ingat dosa yang sudah kita kerjakan. Yang kedua, di sisi lain, murka dan azab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan itu luar biasa sekali. Dasarnya sampai orang itu Pak, sampai orang itu meskipun di dunia dia itu hidup dalam keadaan nikmat, dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, mulai dari lahir sampai mati Pak. Belum lahir saja itu orang tuanya sudah menyediakan modal dan segala fasilitas hidup. Lahir Pak, sampai kemudian tua nikmat terus Pak, gak ada susahnya. Kemudian begitu meninggal, sesaat saja dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, sesaat saja Pak, gak lama. Kemudian dikeluarkan dari neraka itu, ditanya,
Mas, dulu pernah nggak ngerasain nikmat hidup di dunia? Sama sekali saya belum pernah ngerasain nikmat di dunia. Lupa saking beratnya adab di dalam neraka. Apa nggak luar biasa? Ini adabnya. Yang ketiga, Pak, kita nggak ada kemampuan untuk menanggung, memikul adab dari Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita kesengat lebah saja, Pak. Sakitnya luar biasa, Pak. Kesengat lebah, apalagi kesengat ular. Wah, guling-guling membusa mulut kita, mati kita, Pak. Enggak karuan. Nah, ini Sujaul Arok mengadab manusia di dalam kubur ketika orang itu meremehin sholat dari sejak masuk sampai kiamat tadi ini. Padahal racunnya itu diandaikan menetes dalam dunia real ini tuh selamanya sampai kiamat. Bumi yang kena racun itu nggak bakalan mengeluarkan tumbuhan lagi. Saking beratnya racunnya Sujaul. Itu kok mengadab kita? Kita nggak ada kemampuan untuk itu. Yang terakhir hadirin, Allah sangat berkuasa total sama kita. Mau diadab, mau diampuni, mau dibolak-balik, mau kita nggak punya kekuasaan apapun di hadapan Allah Subhanahu. Nah, inilah 4 perkara yang bisa menumbuhkan rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah SWT. Nah, hadirin, ini kita baru membahas rasa khauf. Pertemuan berikutnya kita akan bahas roja. Pertemuan berikutnya menggabungkan antara khauf dan roja, sehingga kita terus menjadi orang-orang yang terdorong semangat dan merasakan nilai-nilai nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, inilah yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan bahas dan sambung kembali di pertemuan yang akan datang tentang masalah roja. Hati-hati Bapak, jangan putus hanya di khauf saja, karena kita tidak akan mau menjadi tipe orang yang pertama tadi, Pak, yang dia putus dari rahmat Allah, yang seakan-akan dosanya tidak diampuni oleh Allah gara-gara terlalu gede rasa khaufnya. Nanti ada rasa roja, Pak. Nah, hadirin, ini yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita yang kita bahas ini bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.